Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Pertama-tama, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Kamil Harpan dari kelas G23 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab terakhir, yaitu bab 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dimulai dari slide pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila bukan sekedar rumusan dasar negara, tetapi juga merupakan fondasi yang membentuk cara kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dan etika bagi para ilmuwan. Misalnya, ketika kita mendengar istilah intellectual bastion yang dikemukakan oleh Sofyan Effendi, itu berarti Pancasila menjadi benteng intelektual yang menyatukan berbagai pemikiran dalam satu kerangka nilai. Demikian pula istilah common denominator values menurut Muladi menegaskan bahwa Pancasila adalah nilai penyatu yang menghubungkan seluruh aspek pengembangan iptek. Oleh karena itu, setiap inovasi dan riset harus berakar pada budaya bangsa kita dan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Objek dan metode pembahasan Pancasila. Dalam kajian Pancasila, kita membedakan dua jenis objek pembahasan. Yang pertama, objek forma adalah sudut pandang yang digunakan untuk melihat Pancasila, misalnya dari perspektif moral, hukum, maupun filsafat. Hal ini memungkinkan kita mengkaji Pancasila secara multidimensi. Sedangkan objek materi merujuk pada sasaran atau materi yang diuji, baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Untuk mendalami kedua objek tersebut, kita menerapkan beberapa metode, seperti metode analytico-scientific yang menghubungkan analisis mendalam dan sintesis untuk mendapatkan gambaran utuh, serta metode hermeneutika yang membantu kita menafsirkan makna mendalam dari teks-teks historis dan koherensi historis untuk melihat konsistensi dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pancasila juga berfungsi sebagai paradigma atau kerangka berpikir yang memandu pengembangan ilmu. Ini berarti nilai-nilai Pancasila menjadi sistem nilai yang mengarahkan bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan dan diterapkan. Secara ontologis, Pancasila mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang terus berlanjut. Dari segi epistemologi, metode gotong royong menjadi pendekatan yang mencerminkan cara kita mengumpulkan dan mengolah pengetahuan secara kolaboratif. Sementara itu, dari sisi aksiologi, Pancasila menetapkan nilai imperatif yang harus dijadikan pedoman agar setiap penerapan ilmu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Sumber nilai Pancasila dalam ilmu. Kita menemukan bahwa nilai-nilai yang mendasari pengembangan ilmu di Indonesia berasal dari tiga sumber utama. Secara historis, nilai mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya ilmu untuk kemajuan bangsa. Secara sosiologis, kita melihat bahwa masyarakat cenderung menolak pengembangan ilmu yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak mengikis nilai-nilai moral. Sedangkan secara politis, kebijakan pengembangan iptek diarahkan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, sehingga ilmu pengetahuan harus diabadikan demi kepentingan umat manusia. Permasalahan pengembangan ilmu. Meski sudah banyak kemajuan, pengembangan ilmu di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan mendasar. Pertama, orientasi yang terlalu mengacu pada standar barat, yang seringkali tidak sesuai dengan karakter dan budaya bangsa kita sendiri. Kedua, fokus pengembangan ilmu cenderung diarahkan pada kebutuhan pasar, bukan pada kebutuhan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan disparitas dalam manfaat yang diperoleh. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan iptek masih sangat terbatas, sehingga ilmu pengetahuan seringkali hanya dikembangkan oleh segelintir kalangan ilmuwan tanpa partisipasi luas dari masyarakat. Ilmu dalam perspektif historis. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dari berbagai era sejarah. Di era pra-Yunani kuno, manusia mengandalkan pengalaman langsung serta kekuatan magis dalam memahami alam dan mulai mengembangkan kemampuan dasar seperti menulis dan berhitung. Pada masa Yunani kuno, muncul pendekatan yang lebih rasional, hingga filsafat mulai berkembang pesat. Di abad pertengahan, ilmu banyak terlihat pada teologi dan ajaran agama, sehingga perkembangan ilmu mengalami keterbatasan. Lalu di masa Renaissance, terjadi kebangkitan pemikiran bebas yang membawa lahirnya banyak penemuan, terutama di bidang ekonomi. Masuk ke zaman modern,
Penemuan ilmiah dan teknologi berkembang pesat, dan di era kontemporer, inovasi seperti teori Einstein dan teknologi canggih menjadi ciri khas perkembangan ilmu saat ini. Ciri-ciri ilmu. Secara umum, ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri yang khas. Pertama, ilmu itu empiris, artinya didasarkan pada pengamatan dan percobaan nyata. Kedua, ia sistematis, dengan data dan informasi yang terstruktur rapi. Ketiga, ilmu bersifat objektif dan bebas dari bias pribadi. Selain itu, ilmu bersifat analitis dengan membedah setiap aspek permasalahan secara rinci dan verifikatif, sehingga kebenarannya dapat diuji oleh siapa saja. Menurut Daud Yusuf, ilmu juga merupakan proses, produk, dan bagian dari masyarakat. Van Meslen menambahkan bahwa ilmu harus bersifat etis, progresif, dan komunikatif, yang berarti ilmu tidak hanya berfungsi untuk pengetahuan semata, tetapi juga untuk kemajuan dan kesejahteraan sosial. 3 pilar penyangga ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan didukung oleh 3 pilar filosofis. Ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari, yaitu realitas dan objek-objek ilmu. Epistemologi menjawab bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan melalui metode dan logika berpikir yang sistematis. Sedangkan aksiologi menguraikan mengapa ilmu itu penting, yakni dengan menilai manfaat, nilai-nilai etika, dan dampak sosial dari setiap penemuan ilmiah. Etika dan tanggung jawab ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya soal penemuan, melainkan juga tentang tanggung jawab. Iptek harus dikembangkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap manusia, ekosistem, dan generasi masa depan. Pertanyaan apakah ilmu itu bebas atau tidak menjadi penting di sini. Menurut Weber, keharusan objektivitas membuat ilmu seharusnya bebas dari nilai subjektif. Namun, Habermas berpendapat bahwa setiap pengembangan ilmu pasti membawa nilai-nilai tertentu, karena ilmuwan sebagai manusia tidak lepas dari norma dan budaya yang mereka anut. Strategi penerapan Pancasila dalam Iptek. Strategi penerapan Pancasila dalam pengembangan Iptek harus konsisten. Pertama, Iptek yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini harus menjadi bagian internal yang membentuk setiap proses pengembangan ilmu, bukan sekedar tambahan. Hal ini juga mendorong konsep indigenisasi, yaitu mempribumikan ilmu agar sesuai dengan karakter budaya bangsa kita, dan tidak hanya meniru model barat yang tidak selalu relevan. Nilai-nilai Pancasila dalam ilmu. Setiap sila dalam Pancasila memberikan arahan spesifik dalam pengembangan ilmu. Ketuhanan mengajarkan agar kita seimbang antara pendekatan rasional dan irasional, serta selalu mempertimbangkan akibat moral dari setiap penemuan. Kemanusiaan menekankan pentingnya iptek untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Persatuan menegaskan bahwa pengembangan ilmu harus memperkuat keutuhan NKRI. Kerakyatan mendukung prinsip bahwa iptek harus terbuka bagi semua. Dan keadilan sosial memastikan bahwa manfaat iptek dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi ilmu di Indonesia. Visi ilmu di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Secara teologis, ilmu harus diarahkan untuk mencapai tujuan mulia yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa. Secara etis, setiap penerapan ilmu harus meningkatkan harkat manusia, menjaga martabat, dan mengedepankan keadilan. Sedangkan secara integratif, pengembangan ilmu tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga harus menyentuh aspek perbaikan struktur dan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Sikap ilmiah ilmuwan. Sebagai ujung tombak pengembangan ilmu, ilmuwan harus menunjukkan sikap ilmiah yang ideal. Ini berarti mereka harus bekerja tanpa pamrih, fokus pada pencarian kebenaran tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Mereka harus selektif dalam memilih metode dan hipotesis, serta percaya pada data dan fakta. Sikap kritis penting agar setiap teori dan temuan tidak dianggap final, melainkan selalu terbuka untuk peninjauan ulang. Selain itu, ilmuwan harus aktif melakukan riset dan selalu beretika dalam setiap langkahnya, karena tujuan akhir ilmu adalah untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Demikian presentasi saya mengenai bab 7 Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.